Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online untuk minggu ini. Koko Adi berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Dan Kak Adi juga menyampaikan salam untuk papa mama yang mendampingi adik-adik semua di rumah. Baik, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengawali dengan pujian "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Engkau memberikan kami karunia berupa kesehatan dan kekuatan. Kami juga bersyukur Papa Mama kami yang selalu mendampingi kami, memotivasi dan mendukung kami untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya berkat Tuhan lewat pujian, lewat firman-Mu boleh menguatkan kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bertumbuh bahkan berbuah di dalam Kristus. Dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, kita melanjutkan pujian kita yang kedua. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta
itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adikku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita menyimak dengan baik. Yuk. Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Senang banget nih Kak Arum di sini bisa kembali hadir menemani adik-adik semua. Setelah kemarin tanggal 17 Agustus kita sempat ada acara ya. Acara 17-an, asik banget. Adik-adik juga antusias banget ikut lombanya. Seru nggak kemarin acaranya? Nah, makasih juga buat adik-adik nih. Ini semua pada hebat-hebat banget karena sekolah minggunya walaupun masih virtual, masih secara online, tapi adik-adik semua di rumah semangat mengikuti acara sekolah minggu online ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Oke? Sikap doa yang benar. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kami bisa mengikuti acara sekolah minggu online ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, semoga kami bisa melakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya tetap di rumah aja ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Nah Kak Arum mau tanya nih, di sini adik-adik ada yang ingat gak cerita saudara kembar? Ini kayaknya Kak Arum yakin ini adik-adik semua pintar-pintar banget di rumah tahu saudara kembar ini namanya Esau dan siapa nama kembarannya Esau? Ya bener banget, jadi Yakub. Jadi Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Nah mungkin adik-adik juga udah sering banget dengar ceritanya Esau dan Yakub ini. Dan Kak Arum juga mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Mungkin ada adik-adik yang punya kakak atau adik atau bahkan punya saudara kembar mungkin? Ada nggak? Nah jadi pasti ada beberapa adik-adik di sini yang punya kakak atau adik. Dan pasti Kak Arum yakin kalian pernah melakukan kesalahan atau mungkin kakak kalian atau adik kalian yang membuat kesalahan nih sama kalian. Pernah nggak kira-kira? Coba diingat-ingat lagi. Mungkin ada sedikit-sedikit masalah. Nah, pasti nih ada beberapa masalah yang kerap timbul gitu ya, baik yang disengaja maupun nggak disengaja nih adik-adik lakuin gitu ya, atau kakak kalian atau orang tua kalian lakukan gitu kan. Nah saat muncul kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan gitu ya, kesalahan-kesalahan itu gitu, pasti akan muncul rasa seperti kecewa gitu ya, marah gitu kalau misalnya kita dinakalin gitu ya sama kakak kita gitu ya. Kakak kita berbuat jahat sama kita, adik kita nakal sama kita, pasti kita akan marah gitu ya, akan kecewa gitu. Nah sebelum Kak Arum lanjut buat ceritanya, Kak Arum mau ajak adik-adik buat melihat kembali kisah Esau dan Yakub. Nah pasti adik-adik sudah tahu ya cerita tentang Esau dan Yakub, di mana Esau itu menjual hak kesulungan kepada Yakub, saudara kembarnya, demi apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya betul banget, demi semangkuk kacang merah. Jadi waktu itu Esau pulang berburu, dia habis berburu, kemudian dia pulang ke rumah dan mendapati adiknya yaitu Yakub. Di situ Yakub sedang memasak gitu ya, kelihatannya masakannya tuh enak gitu. Tapi di situ Yakub
bilang sama Esau bahwa ia akan memberikan makanan hasil buatannya itu kepada Esau kalau Esau itu memberikan hak kesulungannya kepada dia gitu. Nah, tanpa berpikir panjang, karena di situ Esau sudah sangat kelaparan ya, dia sudah capek gitu ya, habis berburu lelah gitu kan, dia sangat lapar. Kemudian oke, baiklah gitu. Jadi Esau menyetujui bahwa ia akan memberikan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Kemudian ada masa di mana Yakub itu mengelabui ayahnya yang bernama Ishak yang sudah rabun. Ia berpura-pura menjadi Esau. Ia memakai pakaiannya Esau. Untuk apa? Untuk mengambil hak kesulungan Esau. Nah, setelah Ishak ini memberi berkat kepada Yakub, barulah Esau itu sadar kalau hak kesulungannya itu telah diberikan kepada Yakub, dan ia benar-benar sangat marah sekali adik-adik. Dan Yakub sangat ketakutan sekali di situ karena kakaknya benar-benar marah. Jadi Yakub memutuskan untuk ia pergi ke tempat pamannya Laban. Dan adik-adik, di sini kita bisa lihat ya bahwa Esau itu sangat kecewa. Ya, siapa yang tidak kecewa gitu ya saat dihianati saudara kembarnya sendiri. Dan tentu itu sulit bagi Esau untuk melupakan peristiwa pahit itu. Kayak misalnya adik-adik, ada kakaknya atau adiknya yang mungkin berbohong gitu ya kepada adik-adik, dan adik-adik mengetahuinya gitu. Pasti ada muncul rasa kecewa di dalam diri adik-adik. Nah, begitu pula yang dirasakan Esau saat itu. Nah, sedangkan Yakub setelah pergi ke tempat pamannya, ia di sana menjadi hamba selama 14 tahun. Nah, selama 14 tahun itu pula Yakub melarikan diri dan hidup dalam rasa bersalahnya. Dan 14 tahun juga Esau hidup dalam kemarahan. Tetapi tampaknya di sini Esau belajar ya untuk memahami kesalahannya, belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian justru akan membawa dampak buruk bagi dirinya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih kecewa sama kakaknya, kecewa sama orang tua dan lain sebagainya, itu akan membuat hati adik-adik itu merasa tidak nyaman gitu ya. Dan di sini adik-adik kita juga bisa lihat bahwa Esau pun itu belajar mengampuni, dan jujur ya pasti ada perasaan marah gitu ya, marah bahkan dendam. Tetapi Roh Kudus menghendaki untuk membereskan hati dan mengampuni gitu ya. Walaupun Kak Arum juga pernah gitu ya kayak disakiti, dikecewakan, dan tidak semudah itu gitu ya. Butuh proses, butuh waktu yang panjang untuk bisa mengampuni orang, apalagi orang itu sudah membuat kita sangat kecewa gitu. Kita sudah sangat dikecewakan gitu ya. Pasti mengampuni itu bukan suatu perkara yang mudah gitu. Nah, di sini Tuhan itu menggerakkan hati Esau untuk bisa mencoba mengampuni kesalahan saudara kembarnya yaitu Yakub. 14 tahun Esau dan Yakub mengalami pergumulan. Tahun-tahun sakit hatinya telah digantikan Tuhan dengan tangis sukacita. Seperti yang tertulis pada Kejadian 33 ayat 4. Nah, adik-adik bisa buat buka Alkitabnya, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Dari Kejadian 33 ayat 4. Oke, yuk kita cari bareng-bareng ya. Kejadian 33 ayat 4. Habis ini kita baca bareng-bareng ya. Oke, udah ketemu adik-adik semuanya? Oke, Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam hal ini itu menunjukkan ikatan persaudaraan yang begitu mengharukan ya. Jadi selama 14 tahun mereka berpisah,
eh, Esau dengan segala kemarahannya, Yakub dengan segala rasa bersalahnya gitu ya. Mungkin mengampuni kesalahan orang lain, apalagi kekecewaan yang dibuat oleh saudara kandung kita sendiri, adalah hal yang sungguh menyakitkan gitu ya. Tetapi melalui proses panjang itu, Tuhan menggerakkan hati Esau untuk bisa mengampuni Yakub. Dan Yakub menganggap bahwa Allah sendirilah yang membuat Esau dapat menerima dirinya kembali. Nah, tetapi sebelum Esau datang menghampirinya pun juga anak-anak Yakub ini diserahkan kepada ibu mereka masing-masing. Sedangkan Rahel dan Yusuf berada di barisan paling terakhir atau berada di tempat yang paling aman. Dan di situ kita bisa baca juga adik-adik, di situ Yakub menghampiri Esau dan sujud sampai di tanah sebagai tanda hormat dan merendah gitu. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita bisa lihat ya bahwa pengampunan Esau itu adalah proses penyembuhan dari luka sakit hatinya, luka batinnya saat dikecewakan oleh saudara kembarnya sendiri. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menggerakkan hati Esau untuk bisa memaafkan Yakub. Dan lewat kisah ini juga kita sama-sama bisa belajar nih adik-adik untuk bisa mengampuni, memaafkan saudara, kakak, adik, orang tua yang telah berbuat salah sama kita gitu. Dan untuk adik-adik yang mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan gitu ya, adik-adik juga belajar dari Yakub untuk bisa belajar meminta maaf gitu ya, mau untuk minta maaf gitu ya ke orang tua kalau misalnya adik-adik punya salah dan lain sebagainya. Nah, adik-adik di sini Kak Arum sudah nanti gambarnya bakal Kak Arum share di grup. Jadi ini Kak Arum sudah print out gambar. Ini ada gambar Esau tuh. Ada gambar Esau dan ini ada gambar Yakub. Jadi buat adik-adik yang punya print di rumah ya, bisa print gambar ini tapi nggak wajib ya. Jadi kita mau buat bareng-bareng. Jadi kalau misalnya sudah di print seperti ini, adik-adik bisa gunting, nanti akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, jadi nanti setelah digunting akan jadi gambar seperti ini. Sama juga seperti bagiannya si Yakub. Nah, nanti adik-adik tinggal lubangin aja di bagian sini ya. Tuh, kelihatan nggak? Tinggal lubangin aja. Terus adik-adik tinggal gunting yang bagian kata-kata mengampuni dan bagian kata-kata maaf. Nah, nanti adik-adik tinggal masukin ini di lubang yang udah adik-adik buat, terus tinggal tuh mengampuni. Jadi lewat kisah ini kita sama-sama belajar ya. Kita belajar dari kisah Esau dan Yakub. Kita belajar dari tokoh Esau pertama untuk bisa mengampuni gitu ya. Tuh, mengampuni. Tuh. Terus kita juga belajar juga dari Yakub ya. Kita belajar dari Yakub untuk mau meminta maaf saat kita itu salah gitu ya. Kita jangan takut, kita jangan ragu untuk mau meminta maaf dengan kerendahan hati ya tentunya. Nah, tuh jadi adik-adik bisa buat ini di rumah gitu. Tuh. Nah, buat penutup cerita hari ini, Kak Arum mau ajak adik-adik buat nyanyi. Yuk kita belajar bareng ya. Ini di sini liriknya simpel banget. Jadi kayak Tuhan mengetuk hatimu, tok tok tok. Tuhan mengetuk hatimu, tok tok tok. Hai orang berdosa dengarlah. Tuhan mengetuk hatimu, tok tok tok. Nah, kita belajar yuk bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Tuhan mengetuk hatimu, tok tok tok. Tuhan mengetuk hatimu, tok tok tok.
Hai orang berdosa, dengarlah, Tuhan mengetuk hatimu. Tok tok tok. Nah, bisa nggak? Nah, sekarang adik-adik yang coba bilang tok tok toknya ya, nanti Kak Arum nyanyi Tuhan mengetuk hatimu, terus adik-adik di rumah nyanyi tok 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 gitu ya. Yuk kita belajar dikit-dikit dulu ya. Oke, siap? Yuk. Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Hai orang berdosa, dengarlah, Tuhan mengetuk hatimu. Yeay, pintar banget. Yuk sekarang nyanyi bareng-bareng ya sama Kak Arum ya. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Tuhan mengetuk hatimu. Tok tok tok. Tuhan mengetuk hatimu. Tok tok tok. Hai orang berdosa, dengarlah, Tuhan mengetuk hatimu. Tok tok tok. Yeay, terima kasih adik-adik. Nah, jadi kita banyak belajar ya adik-adik lewat firman hari ini. Yuk, Kak Arum ajak adik-adik, kita mau berdoa. Dan adik-adik bisa tirukan ya di rumah ya. Yuk, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Oke, adik-adik tirukan doa Kak Arum ya. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar untuk bisa mengampuni dan memaafkan orang tua, saudara, bahkan teman kami yang bersalah kepada kami, membuat kami marah, membuat kami kecewa. Tuhan, berilah hati kami yang mencerminkan kasih-Mu. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk bisa meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami kecewakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, terima kasih adik-adik semuanya. Stay safe and stay healthy. Adik-adikku, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat adik-adik masukkan di dalam amplop, lalu bisa dititipkan papa mama, lalu papa mama bisa memasukkan kotak di gereja, atau bisa dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Baik, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita bersama-sama akan memuji Tuhan untuk persembahan kita. Beri syukur. Akan jadi milikmu. Bersyukur.
Adik-adikku, kita bersama-sama berdoa untuk membawa persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan berkat untuk kami. Dan pada saat ini kami juga mengucapkan rasa syukur kami. Kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami, anak-anak-Mu ini boleh berkenan kepada Tuhan dan juga boleh digunakan dalam pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih, kita akan menutup sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih kami boleh belajar pujian, nyanyian, dan juga kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya kami semua boleh diberikan selalu berkat kerukunan satu sama lain. Itu adalah berkat Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah yang mengajar kami, kiranya berkat cinta Tuhan hadir bagi mereka sehingga mereka boleh membimbing kami, sehingga kami memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya berkat Tuhan juga hadir atas mereka, sehingga mereka semua boleh membimbing kami, sehingga kami semua boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang bekerja, kiranya berkat cinta Tuhan hadir buat mereka, sehingga mereka boleh selalu diberikan rezeki untuk kami boleh bersama-sama berkecukupan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah.